Bantuan kepada korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah terus mengalir bagai air bah. Nominalnya tak lagi jutaan tetapi sudah mencapai angka miliaran rupiah. Lihat saja setumpuk uang di meja ini adalah sumbangan sebuah perusahaan dari Jepang buat korban gempa. Nilainya 1 miliar rupiah. Sumbangan ini diserahkan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Departemen Kesehatan supaya nanti disalurkan ke daerah bencana. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ariel Peter Pan dan Sarah Amalia merayakan hari ulang tahun pertama putri mereka Alea. Anissa Trihapsari dan Cut Meme mendonasikan uang sebesar 1 miliar rupiah bagi korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program Deddy Corbusier dan Kalina agar anak mereka lahir pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 ternyata meleset. Nabila Syakib, Angel Karamoy, dan Dwi Andika punya trik khusus agar tetap eksis di dunia hiburan. Pemirsa, di tengah jadwal tur yang sangat padat, Ariel masih sempat merayakan hari ulang tahun anaknya yang pertama. Selama setahun ini, Ariel dan Peter Pan memang menggelar tur seperti tanpa jeda. Orang tua sesibuk Ariel biasanya suka terkejut ketika menyadari anaknya sudah berusia 1 tahun dan kaget melihat anaknya sudah belajar berjalan dan bicara. Bisa-bisa anak kehilangan kontak batin dengan ayahnya karena kurang sentuhan kasih sayang. Nah, Ariel pasti sudah memikirkan semua ini. Pemirsa, kita saksikan saja liputannya berikut ini. Hari ulang tahun selalu menjadi hari yang teristimewa di antara hari-hari bersejarah yang dialami manusia. Apalagi hari di mana usia kita menginjak 1 tahun. Alea Anata, putri pasangan Ariel Peter Pan dan Sarah Amalia tanggal 5 Juni kemarin mengalami hari teristimewa tersebut. Hari kelahiran si kecil bermata bulat ini dirayakan di sebuah resto makanan siap saji di daerah Kemang. Saat acara dimulai, Alea tampak digendong sang ibu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Ariel di sana. Keterlambatan Ariel agaknya tidak mengganggu Alea yang terlihat sangat terhibur saat melihat banyaknya balon warna-warni tergantung di langit-langit ruangan. Perhatian Alea langsung teralihkan begitu melihat sang oma datang dan menggendongnya. Oh, Alia dekat sekali sama saya. Iya, kalau ketemu omanya pasti nggak mau sama siapa-siapa lagi deh, pasti. Seperti tadi aja ketemu langsung sama oma, nggak mau sama siapa-siapa. Putri Ariel ini sangatlah beruntung, ia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Terlebih Alea adalah cucu pertama dari orang tua Ariel. Berbahagia sekali ya dengan kehadiran cucu yang pertama ini, dan mudah-mudahan cucu saya ini akan memberikan suatu hikmah tersendiri lah bagi keluarga saya dan juga keluarga dari Sarah. Kedatangan Ariel bertepatan dengan dimulainya acara puncak yakni acara tiup lilin. Dari kejauhan Ariel memanggil-manggil Alea untuk digendong. Pasti Ariel sangatlah kangen pada anak semata wayangnya itu. Maklum, sebagai personil grup band yang tengah di atas angin, Ariel harus menuruti jadwal show yang padat. Sehingga terpaksa meninggalkan Alea bersama ibunya. Biasanya sulit sekali menjalin kontak batin dengan anak bila kita sering meninggalkannya walau untuk urusan pekerjaan sekalipun. Si anak pun pasti belumlah mengerti. Yang ia rasakan hanyalah sang ayah jarang menemaninya bermain atau hanya sekedar menina bobokkannya. Ariel rupanya juga mengkhawatirkan hal itu. Kadang-kadang gitu sih, cuma nggak takut lah ya. Maksudnya dia kan masih kecil, ntar juga kalau udah gede dia tahu siapa kan. Banyak yang cerita kan, ini ntar umur segini dia lagi begini-begini, umur segini lagi begini-begini. Kadang-kadang ya itu terlewatkan gitu kadang-kadang. Cuman ya mau gimana lagi. Sejauh ini yang paling berperan besar itu ibunya ya. Kalau ngurus. Cuman kalau aku sih, emang karena aku kan jalan-jalan terus tuh. Keluar sini, pindah-pindah kota. Jadi sejauh ini mungkin aku nggak terlalu banyak, cuman ya adalah
mungkin dari segi materi, dari segi yang lain, menutupi aja. Jika Ariel sedang tidak di rumah, apakah Sarah sering mengkomunikasikan perkembangan Alea lewat hubungan telepon? Jalan 5 kali. Jalan. Iya. Iya. Udah bisa ngomong apa? Halo. Halo. Udah kasih tahu. Naluri seorang ayah tentu bermain dalam benak Ariel. Ia tak ingin lebih banyak lagi mengecewakan Alea. Oleh karenanya, Ariel memaksakan diri menggelar pesta ulang tahun untuk anaknya tersayang. Direncanain sih, tapi nggak pasti ya. Soalnya harusnya aku sekarang nggak di sini gitu. Harusnya aku di Singapura. Cuman kemarin karena ada gempa di Jogja, jadi dibatalin acaranya. Jadi makanya aku di sini jadinya. Kalau yang pertama spesial ya. Ya, pasti spesial. Ya, nah ya. Ya, iya. Kita ingat kalau ini hari ulang tahunnya dia, gitu, dan dirayain. Yang penting ada keluarga, semua tahu. Di hari yang spesial itu seakan memaksa Ariel mengingat masa lalunya bersama Sarah yang penuh gejolak. Ariel jadi teringat masa-masa kelabunya saat diberitakan tidak memenuhi tanggung jawabnya pada Sarah yang terlanjur mengandung benih cinta mereka. Spesial lah, spesial banget. Tahun lalu kan aku pusing banget, jadi pasti mengingat itu semua, jadi kadang-kadang ketawanya. Jadi hari ini spesial banget. Kini keadaan telah membaik. Ariel pun tutup kuping soal ramalan yang mengatakan bahwa rumah tangganya tidak akan langgeng. Kita doakan saja agar Ariel dan Sarah Amelia bisa mempertahankan rumah tangga mereka hingga maut memisahkan. Kalau sama ramalan aku nggak terlalu percaya sih ya. Maksudnya dari dulu udah dengerin ramalan itu. Dari kapan-kapan kita dari SMA tuh suka dengerin itu dari swasta semua orang gitu. Cuman kalau aku nggak begitu percaya. Dan keadaan sebenarnya sekarang ya semuanya baik-baik aja. Cuman emang aku jarang di rumah. Maksudnya jarang di rumah karena aku keliling terus. Happy birthday. Happy birthday. Sudah tepat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Alea. Oke, terima kasih. Pemirsa, saat ini baik yang kaya, yang setengah kaya, bahkan yang hidup biasa-biasa pun tergerak untuk menyumbang para korban gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, sebuah perusahaan dari Jepang baru-baru ini ikut menyumbang dengan nilai 1 miliar rupiah. Sumbangan tersebut diserahkan kepada Departemen Kesehatan untuk disalurkan ke daerah bencana. Yang membuat penasaran, ada Cut Meme dan Anissa Trihapsari di acara tersebut. Apa kaitan mereka dengan sumbangan 1 miliar tersebut? Ini dia jawabannya. Bantuan kepada korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah terus mengalir bagai air bah. Nominalnya tak lagi jutaan tetapi sudah mencapai angka miliaran rupiah. Lihat saja setumpuk uang di meja ini adalah sumbangan sebuah perusahaan dari Jepang buat korban gempa. Nilainya 1 miliar rupiah. Sumbangan ini diserahkan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Departemen Kesehatan supaya nanti disalurkan ke daerah bencana. Usut punya usut, ternyata perusahaan Jepang tersebut adalah salah satu klien pengacara Hotman. Lantas, apa makna kehadiran Cut Meme dan Anissa Trihapsari di samping Hotman Paris Hutapea? Sini saat ini tidak ada kontribusi, memang hanya apa bang istilahnya? Asisten Hotman Paris. Ya itu dia, tapi tergantunglah niatnya seperti apa. Kalau niatnya baik ya kita harus hargai, tapi kalau memang niatnya tidak baik ya kita juga nggak tahu ya gitu loh. Tapi silakan aja kalau memang mau menyumbang dengan keikhlasan berapapun yang diberikan, walaupun hanya seperak, kalau kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Terus terang kalau yang ini pure Murni dari satu perusahaan dari satu perusahaan. Kalau Meme pribadi ya kemarin udah disalurkan melalui TPI, dan mungkin ya nggak perlu Meme jelaskan di sini berapa nominalnya, tapi adalah sedikit kontribusi dari penghasilan yang Meme punya. Yang kita lakukan di sini gitu kan akan lebih banyak artinya ketimbang kita datang ke sana tanpa membawa apa-apa. Jadi seperti yang kemarin gue lakukan di TPI juga untuk menggalang dana bersama teman-teman di TPI. Jadi bukan berarti kedatangan kita di sana bisa meringankan beban mereka. Mungkin di sana hanya dukungan moral atau support aja ya. Tapi yang mereka butuhkan adalah sembako, lebih kepada bentuk materi yang mereka butuhkan saat ini. Uang 1 miliar rupiah ini semoga saja sampai ke sasaran. Tidak bocor di tengah jalan, apalagi sampai menguap. Di luar perkara sumbangan senilai 1 miliar ini, tak pelak Cut Meme menjadi sasaran berondongan pertanyaan wartawan
tentang sebuah sinetron lepas yang ceritanya diklaim diambil dari kehidupan percintaan pribadi Memey. Memey sendiri bermain dalam sinetron tersebut yakni memerankan dirinya.